Salam sejahtera teman-teman semua. Kali ini kita ketemu lagi di Psikologi Kepribadian 2 dengan pendekatan humanistik dan analisis eksistensial. Untuk menelusuri pendekatan ini dan taktis menggunakan strateginya dalam membantu manusia, kita akan mulai dengan menelusuri sejarah perjalanan gerakan humanistik di psikologi, kemudian landasan, kembali kepada filsafat fenomenologi dan eksistensial, kemudian pokok sistem teori pandangan humanistik dan analisis eksistensial. Baik, kenapa ini menjadi penting? Gerakan humanistik dalam psikologi ada kepentingan untuk menelusuri landasan filosofis. Teman-teman kebayang kalau di sini diwakili oleh gambar pohon ya. Kita akan coba sambil melihat seperti apa menelusuri landasan filosofis dan apa kepentingannya. Diwakili oleh gambar pohon. Salam sejahtera teman-teman semua. Kali ini kita ketemu lagi di Psikologi Kepribadian 2 dengan pendekatan humanistik dan analisis eksistensial. Untuk menelusuri pendekatan ini dan taktis menggunakan strateginya dalam membantu manusia, kita akan mulai dengan menelusuri sejarah perjalanan gerakan humanistik di psikologi, kemudian landasan, kembali kepada filsafat fenomenologi dan eksistensial, kemudian pokok sistem teori pandangan humanistik dan analisis eksistensial. Baik, kenapa ini menjadi penting? Gerakan humanistik dalam psikologi ada kepentingan untuk menelusuri landasan filosofis. Teman-teman kebayang kalau di sini diwakili oleh gambar pohon ya. Ya, kita lihat gambar pohon ini mewakili apa yang sedang kita bicarakan dengan kepentingan menelusuri landasan filosofis. Ini pendekatan humanistik. Dia lahir atas dasar pemikiran fenomenologis dan eksistensial. Nah, biasanya atau perkembangan di saat ini kita banyak mempelajari di sini pendekatan lahir berbagai teori-teori ya, teori-teori kepribadian yang dilandasi oleh pandangan dasar humanistik dalam menjelaskan manusia. Nah, bahkan teori-teori ini berpijak pada hukum, pandangan humanistik dalam menjelaskan manusia. Nah, di sini adalah satu konstruksi sistem teori yang sangat rumit. Pandangan atas hukum jiwa bekerja. Nah, mempelajari teori-teori ini tanpa bahkan melihat hukum yang melandasinya adalah sebuah persoalan tersendiri, apalagi bahkan pandangan hukum, pandangan jiwa manusia bekerja ini bahkan dilandasi oleh akar ini gitu. Iya kan? Berarti apa yang kita sedang lakukan, bahkan kembali ke sini
Jangankan ke sini, ternyata ada bahkan yang tidak dengan kuat menelusuri ini terlebih dahulu sebelum kemudian menguraikan teori-teori itu. Bisa dibayangkan kalau itu adalah sebuah pemahaman akan sistem jiwa bekerja tanpa merujuk kembali kepada pemahaman yang kuat atas landasan-landasan filosofis ini, menjadi sebuah menggunakan sebuah strategi atau cara, kalau sebuah teori ya, tanpa melihat bagaimana si teori itu sendiri memiliki sebuah fungsi yang melihat secara tertentu hukum jiwa ini gitu. Jadi sebenarnya setiap gerakan pendekatan atau pandangan di dalam menjelaskan jiwa manusia ini perlu dilihat secara mendalam dan dipegang dengan sangat kuat ketika kita mau menjejaki atau bahkan ketika kita mau memahami kemudian akan menggunakannya di dalam membantu manusia. Maka kita telusuri terlebih dahulu landasan filosofisnya. Jadi apa yang kita lakukan nanti adalah mengurai kembali sebenarnya apa pentingnya sejarah untuk melihat bagaimana karakteristik gerakan itu dan bagaimana diterima oleh para praktisi dan ilmuwan di psikologi dalam menjelaskan jiwa. Kemudian kita telusuri kembali di sini. Ini yang akan kita ungkap di landasan filosofis dan kemudian kita akan telusuri di sini untuk melihat hukum pandangan humanistik dan analisis eksistensial dalam menjelaskan jiwa manusia. Ya, ini kepentingannya apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, teman-teman, kita akan kembali kemudian satu persatu melihatnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa kata Abraham Maslow dalam hal humanistik ketika bicara humanistik dan analisis eksistensial. Siapa Maslow? Adalah satu tokoh yang sangat penting di dalam sejarah humanistik. Nah, kita lihat nanti ceritanya ya. Kita baca dulu. Psikologi dewasa ini terpecah. Dalam kenyataannya dapat menjadi 3 atau lebih ilmu pengetahuan atau kelompok ilmuwan yang terpisah dan tak berkomunikasi. Pertama adalah kelompok yang behavioristik, objektivistik, mekanistik, dan positivistik. Kedua adalah kumpulan psikologi yang bersumber pada Freud yang dimaksud psikoanalisa. Sedangkan yang ketiga adalah psikologi humanistik atau kekuatan ketiga. Ya, ini kata Maslow. Apa yang tampak tersurat atau tersirat dalam statement ini. Jadi kelompok-kelompok ini memang menggunakan artinya satu cara pendekatannya masing-masing, tapi dikatakan tak berkomunikasi. Dan apa pentingnya kita sebagai bagian dari psikologi nanti ketika menggunakannya? Nah, pertama adalah kelompok yang behavioristik. Behavioristik ini karakteristiknya objektivistik, mekanistik, dan positivistik. Nah, yang kedua memang besar Freud punya peranan besar dalam membangun psikoanalisa dengan pandangannya ya. Nah, kita ketemu dengan kekuatan ketiga. Ya, ada suatu proses di mana gerakan humanistik ini berdiri tegak, kemudian bisa diterima oleh kalangan psikologi, terutama
terutama Asosiasi Psikologi Dunia, American Psychology Association. Baiklah, kita mulai dengan sejarah. Jadi secara sederhana kita akan ilustrasikan sejarah gerakan humanistik di psikologi. Ada teori dan praktek yang berlangsung. Kenapa kita kembali ke sini? Kita bayangkan bahwa para praktisi psikologi dan juga teori yang dibangun psikologi, berjalannya waktu dengan lahirnya psikoanalisa dan behaviorisme, inilah yang digunakan di dalam landasan maupun bagaimana praktis menjalankan actionnya psikologi di dalam membantu mensejahterakan manusia. Nah, kita lihat yang pertama, psikoanalisa ini lahir dan besar di Eropa Barat. Ya, kita lihat Jerman, Prancis, Belanda, dan behaviorisme lahir dan besar di Amerika. Kenapa ini menjadi penting? Kita lihat perbedaan Eropa Barat dan Amerika Serikat dan karakteristik dari pendekatan yang lahir. Dikatakan tadi behaviorisme positivistik tapi juga mekanistik. Sangat mekanis. Jadi sebuah cara memandang jiwa yang dapat diberlakukan secara mekanis dan bekerja secara mekanis maksudnya, dan positivistik artinya kalau mekanis bisa bekerja secara otomatis seperti yang dimaksudkan dengan cara tertentu gitu. Kita jeda dulu ya. Nah, kepentingannya di sini hanya menguraikan apa yang terjadi ya untuk sejarah gerakan humanistik. Namun kalau kita melihat dengan cermat apa yang dikatakan Maslow dalam menggambarkan behaviorisme, positivistik, mekanistik, objektivistik, adalah karakteristik yang sangat pragmatis gitu. Sedangkan pandangan humanistik bekerja secara tertentu dengan lebih rumit gitu, dan menelusuri proses-proses secara tertentu yang barangkali sangat berlawanan dengan karakteristik apa yang sudah diyakini atau pandangan hukum jiwa behaviorisme gitu. Jadi kebayangnya tidak sederhana bahwa APA ataupun praktisi ketika itu dengan bekerja dengan cara demikian menerima sebuah pandangan baru. Nah, kita lihat bagaimana itu terjadi ya. Sebenarnya proses yang terjadi teman-teman adalah ada kesadaran muncul di meja praktis psikologi. Apa kesadaran itu? Ketika psikolog bekerja membantu pasien atau klien ya di dalam memahami jiwa manusia, satu bahwa pasien datang dan psikolog bisa mengidentifikasi kamu golongan ini, cairan tubuhmu lebih banyak lendir, jadi karakteristik kamu begini, ada berbagai cara lalala gitu. Ataupun kemudian pasien dengan kesulitannya, bahwa kita bisa identifikasi ini sebabnya, dan kamu dan ketika mau sehat kembali ini yang harus dihapus misalnya. Atau bahkan apapun keluhan kamu inginnya seperti apa, kita bisa kasih
bisa lakukan sesuatu untuk menjadikan kamu seperti yang kamu inginkan, jika itu adalah pilihan yang sehat dan siap dengan resikonya misalnya. Nah, ternyata ketika membantu manusia ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Artinya pasien dengan kehidupannya yang sangat-sangat tidak sederhana dan dia menghayati kehidupan itu dengan caranya, sementara psikolog yang baru saja ketemu tiba-tiba menggolongkan dia ke dalam suatu situasi yang menurut kacamata kita, tanpa bahkan melihat apa yang dia rasakan begitu dalam atau dinamika derita apa yang dia alami sehingga itu menjadi situasi yang dia rasakan dan dia arungi secara tertentu gitu. Nah, psikolog memiliki muncul kesadaran dalam para praktisi psikolog bekerja untuk ada kebutuhan untuk memahami manusia seperti kehidupannya yang mestinya tidak sederhana dan rumit, apalagi membantu keluar dari penderitaan dan meraih kebahagiaan. Ini tidak sederhana dengan menggolongkan kamu mau pengen seperti apa kita buat. Kebahagiaan keluar dari penderitaan itu adalah sebuah proses yang tidak sederhana mengubah dengan melakukan sesuatu gitu. Bisa terbayang ya di sini kebutuhan yang muncul di dalam praktisi psikologi bekerja dan menemukan sesuatu yang perlu dijawab secara sangat-sangat mendalam dan rumit. Nah, humanistik, perjalanan dan sejarah ini bersamaan dengan gerakan filsafat baru di sisi dunia yang lain. Di sama-sama awal abad ke-20, akhir abad 19 berarti ya kan. Nah, gerakan filsafat baru itu ternyata mengisi apa yang menjadi kebutuhan psikologi untuk menjelaskan atau memahami secara mendalam kehidupan jiwa manusia. Nah, gayung bersambut. Nah, kemudian ini ada cerita bagaimana kemudian ahli psikologi Amerika tertarik pada gerakan filsafat fenomenologi dan eksistensi. Kalau akhir abad 19, tahun 1940-an, kemudian 1950-an, dan ini proses pandangan atau teori pemikiran baru di dunia filsafat kemudian menjadi suatu pandangan atau sistem teori baru di psikologi dan mendasari lahirnya pendekatan baru. Nah, pengaruh filsafat fenomenologi dan eksistensi di psikologi ini yang kuat terhadap psikologi di Eropa. Kalau di Eropa nggak aneh ya, karena mereka karakternya yang kita ceritakan di psikoanalisa tadi sangat jauh berbeda dengan karakteristik Amerika Serikat. Artinya psikoanalisa pun memiliki sebuah sistem yang rumit dalam memahami secara mendalam sistem jiwa, berkaitan dengan mekanis yang behavioristik gitu. Nah, ini membangkitkan minat yang luas di Amerika. Para mahasiswa psikologi terdorong untuk memahami makna perkembangan historis pendekatan fenomenologi dan eksistensi. Para mahasiswa, iya, gitu. Jadi yang justru ketika itu di Amerika ceritanya nih APA
tidak semudah itu menerima. Jadi pergerakannya di Amerika diawali dengan mahasiswa yang mengundang para pakarnya untuk kemudian pengen tahu mendengarkan ceritanya gitu. FPA justru balik kanan gitu dengan sedikit ngelirik, apaan sih gitu. Nah kemudian baru ketika itu dimediasi oleh Maslow. Nah ini tokoh pentingnya duduk bersama, kemudian saling mau melihat dengan lebih terbuka. Dari sinilah kemudian humanistik diterima oleh Asosiasi Psikologi Dunia. Itu ceritanya ya. Kalau mau lihat dramanya